لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, maka baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Siti Wahyuni, Narlinda, Rahmalia, Erwin, Hadir. Yoga, Hadir. hadir semua ya. Hadir. Langsung saja kita ke materi. Ada yang tahu kali ini kita mau bahas apa? Nggak ada yang tahu ya? Nah, kali ini ada yang mau hapus? Hapus? Apa? Kita mau bahas taubat, terus taat, istiqomah, sama ikhlas. Nah, sebelum kita Bapak jelasin, sebenarnya ada yang tahu nggak arti dari taubat itu? Nggak ada. Bapak kasih situasi seseorang yang biasa hari-harinya minum keras, terus dia mencuri. Nah, dia ingin memperbaiki dirinya dengan cara Taubat. Nah, tadinya sebelumnya kan dia ke jalan yang jelek, buruk lah dalam artian. Terus dia ke jalan yang baik. Nah, itu apa artinya? Bukan hijrah, tapi balik. Nah, arti taubat itu dalam bahasa baik, balik atau kembali. Nah, kalau dalam segi Islam, taubat itu kembali ke jalan yang benar. Kayak tadi ada seseorang itu yang dia kebiasaan mencuri, terus mabuk-mabukan, tapi karena rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia taubat. Itu sampai sini paham? Nah, terus ada Imam Nawawi. Nah, ini menjelaskan ada syarat-syaratnya jika kita ingin taubat. Nah, kalau kita berbuat mabuk-mabukan terus kita mencuri, itu salahnya kita sama manusia apa sama Tuhan? Sama manusia salah. Kenapa sama manusia salah? Mencuri barangnya orang. Ya, mencuri barangnya orang. Ya. Terus yang tadi yang mabuk-mabukan itu salahnya sama Tuhan ya? Ya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita salahnya sama Tuhan, untuk kita taubat itu yang pertama kita mengakui kesalahan. Kesalahan apa yang kita perbuat, kita akui. Terus kita yang kedua benar-benar tidak akan mengulangi lagi.
Kalau teman-teman kalian nih, misalnya ini ya, kalian habis mencuri, melakukan, kalian ingin bertobat, ya yang pertama otomatis mengakui kesalahan. Ya Tuhan, saya ingin benar-benar bertobat. Itu kan mengakui kesalahan. Saya tidak ingin mengulangi lagi kesalahan saya. Jadi dia mengakui tidak ingin mengulangi kesalahan lagi. Dan dia yang ketiga berjanji meninggalkan kesalahan tersebut. Ini kalau kita salahnya sama Tuhan. Tapi kalau kita salahnya sama manusia, ini sama Imam Nawawi ditambahin satu lagi, apa, minta maaf kepada manusia tersebut. Kalau kita mencuri, jadi kita ini meminta maaf sama orangnya dan membalikan barangnya. Sampai di sini paham? Nih selesai materi taubat. Terus yang kedua ini taat. Taat itu apa? Orang tua. Nah, ada taat kepada orang tua itu termasuk taat. Pada guru. Nah, taat kepada guru itu taat. Terus taat kepada Allah. Nah, taat itu dalam bahasa artinya tunduk, patuh. Ya, ini tunduk dan patuh. Artinya kalau kita taat kepada orang tua, ya kita harus patuh terhadap apa yang dibilang oleh orang tua. Paham? Tapi kalau ada yang bertanya begini, Pak, kalau misalkan orang tua kita menyuruh ke hal-hal yang jelek, itu gimana? Misalkan orang tua kita suruh kita untuk mencuri, kira-kira kalian mau nggak? Caranya gimana menikahnya? Menolak dengan sopan. Nah, walaupun orang tua kita itu menyuruh kita untuk berbuat jelek, kita tidak boleh membantah, karena itu suruh adab, tidak boleh. Kita menolak dengan kata-kata yang sopan. Nah, taat juga dibagi menjadi beberapa bagian. Tadi sudah disebutin, taat kepada, terus taat kepada guru, terus Allah. Kalau taat kepada Allah itu contohnya apa? Ibadah, sholat, terus puasa yang sebenarnya puasa, terus taat kepada guru, apa? Memperhatikan apa? Terus mengerjakan tugas. Itu taat. Itu kalau taat kepada orang tua tadi, ketika kita disuruh untuk membeli, nak belikan ibu cabai ya, harus berangkat. Dalam agama Islam juga dijelaskan kalau kita membantah orang tua kita dengan kata ah saja nggak boleh, apalagi lemor dengan muka yang soyo itu nggak boleh. Terus yang ketiga istiqomah. Apa itu istiqomah? Pernah dengar kata-kata istiqomah? Apa artinya? Nggak tahu. Istiqomah. Istiqomah itu perbuatan yang benar-benar baik dan mengikuti perbuatan atau sifat yang lurus yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Mengikuti perbuatan yang baik dalam segi agama itu apa? Seperti sholat, terus mengaji. Di sini pada ngaji semua kan? Enggak. Alhamdulillah kalau ngaji. Nah kalau sholat juga nggak boleh bolong-bolong. Untuk menghargai atau
kita istiqomah dalam ibadah, dalam sholat, kita ketika mendengarkan suara azan, kita siap-siap kan kalau sholat itu sebagai sholat adalah yang mendahulukan sholat tepat waktu. Jangan sampai kita, misalkan yang lagi ini lagi ada azan tapi ibu main game FF apalagi kan, di sini main FF semua kan? Jangan ya, kalau misalkan mendengarkan suara azan cepat-cepat bergegas untuk sholat. Jadi itu istiqomah tadi. Tadi apa sih? Perbuatan atau sifat yang jalan yang lurus. Jadi kayak sholat, ngaji itu kan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus materi yang keempat, ikhlas. Nah, ikhlas ini apa? Pengertian ikhlas, misalkan Ikhlas. kamu si A pinjam duit di si B. Nah si B ini nggak kembaliin, kamu jengkel apa ikhlas? Ikhlas. Jengkel nama ikhlas. Jengkel apa ikhlas? Enggak, ikhlas itu apa artinya? Terusan. Nah kalau dalam segi bahasa itu ikhlas artinya bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Nah kalau ikhlas dalam beribadah apa coba? Ikhlas dalam beribadah. Bisa bersih dari sholat, bersih dari dosa. Nah bersih dari dosa itu termasuk. Kalau dalam istilah itu disebut ikhlas artinya niat mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan apapun niatnya karena Allah. Jangan di dalam hati itu jangan diperbarengi dengan niat apa. Misalkan kita nih ya, misalkan ini mau sholat, nah si laki ini dia sholatnya karena ada si cewek yang cantik gitu kan. Itu niatnya sudah campur atau dalam artian kotor, belum ikhlas, belum bersih. Dari sini paham kan? Nah, kalau begitu Bapak bagi kelompok ya, bagi kelompok yang 1, 2, 3 ini kelompok 1, terus itu kelompok 2. Ini tugasnya perwakilan kelompok sama maksudnya tugasnya mendiskusikan apa tadi taubat, taat, istiqomah sama ikhlas. Nanti perwakilan kelompok maju ya. Guru udah langsung saja Bapak kasih waktu 1 jam. Nah, 1 menit. Saya waktunya udah habis. Sekarang perwakilan kelompok silakan maju. Apa yang kalian dapat dari diskusi tadi dibacakan di depan. Langsung maju. Bapak. Saya. Taubat secara bahasa berarti kembali, secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat atau nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja. Kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk
Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan yang Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas dia berkata, Rasulullah bersabda, semua dari Anda pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Karena Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Nah, siap. Terus sudah paham semua mengenai taubat, taat, tobat, ikhlas. Kalau Bapak suruh kalian berikan contoh, berani? Bapak pengen sebutin aja perbuatan yang masuk ke dalam taat itu perbuatan apa aja? Apa? Taat kepada perbuatannya apa? Taat kepada Allah. Sholat, puasa, Taat kepada orang tua, perbuatannya apa? Perbuatan apa? Jika disuruh harus. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada ya? Nggak ada? Contoh taat kepada orang tua. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Hah? Udah, alasan. Bunyinya apa coba? Apa, ayo. Tidak, nggak tahu. Sudah. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada. Sudah paham semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan